Sebuah keinginan. Yue Hao dan beberapa orang yang memperhatikan kondisi tubuh Li Yuan, melihat ada cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Sinar tersebut keluar mengitari tubuh Li Yuan dan menyelimutinya dengan kilauan yang bersinar di kegelapan malam. Li Yuan membuka mata sambil menghela napas panjang. Persepsi indera spiritualnya semakin jauh dan lebih kuat. Ia juga dapat merasakan keberadaan pengikutnya dengan lebih jelas seperti tetua Mo Chao dan Ying Kusan yang kini berada di kediaman keluarga Li Qing. Akhirnya aku berhasil menerobos ke tingkat yang baru, gumam Li Yuan sambil mengedarkan tenaga ki-nya ke seluruh tubuh. Sepertinya aku sudah berada di tingkat Kaisar Dewa. Gumam Li Yuan senang. Sebelumnya ia 2 kali mengalami penerobosan, berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh dari kitab Dewa Naga pemberian gurunya maka ia yakin kini berada pada ranah Kaisar Dewa. Bagaimana keadaanmu? Terdengar suara penuh kecemasan dari Yue Hao. Aku baik-baik saja, jawab Li Yuan sambil bangkit berdiri. Baru saja Li Yuan berdiri, kini tubuhnya sudah diterjang kembali oleh tubuh Yue Hao yang memeluknya dengan erat. Hai, ada apa denganmu? Tidak baik seperti ini, apa yang harus aku jelaskan kepada Tuan Yue nanti, ucap Li Yuan sambil menggoda Yue Hao. Aku sangat kecewa padamu, ucap Yue Hao tiba-tiba. Memangnya apa salahku? Bukankah aku sudah menolongmu? Ujar Li Yuan dengan ekspresi bingung. Bukan itu, dulu kau selalu menghindar dariku. Tetapi aku baru tahu jika sudah ada Nona Fang di hatimu, ucap Yue Hao sambil cemberut. Oh, itu, ucap Li Yuan yang tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Sudahlah. Saat ini aku tidak mau mendengarkan kata penolakanmu. Tadi aku melihat kamu begitu mencemaskan diriku, buatku itu sudah cukup membuktikan jika aku cukup berarti di dalam hatimu, ucap Yue Hao. Li Yuan tidak dapat memungkiri dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Yue Hao, bahkan terobosan yang baru saja diperolehnya karena Yue Hao juga. Kenyamanan saat Yue Hao memeluknya telah berhasil meredam amarahnya, bahkan karena hal itu juga telah membangkitkan kekuatan lain yang tersembunyi dalam diri Li Yuan. Melihat Li Yuan yang hanya terdiam, Yue Hao lalu berkata dengan lembut di telinga Li Yuan. Aku akan menjadi wanitamu, meskipun aku bukan yang pertama tapi aku berharap menjadi yang terakhir. Seperti ditusuk oleh sebuah kristal es yang tajam, batin Li Yuan bergejolak. Ia baru saja membuka hati untuk Fang Yin, namun kini Yue Hao secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya. Aku akan membahasnya terlebih dahulu bersama Fang Yin, aku baru saja bersamanya. Ia juga begitu mencintaiku bahkan rela menyusulku ke tempat ini. Awalnya aku merasa kesal, namun aku tidak bisa menyalahkan perasaannya begitu saja. Sama seperti dirimu kalau ini, aku pun tidak bisa menyalahkan keadaan hanya saja semua butuh proses, ujar Li Yuan menyampaikan perasaannya. Aku akan menunggumu, biarkan aku berjalan di jalanmu, ucap Yue Hao dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan hal itu perasaan Yue Hao semakin baik, ia menyadari kekuatan pria yang ia sukai sangat luar biasa. Keberadaan Fang Yin yang sebelumnya sudah memberi warna dalam kehidupan Li Yuan akan ia terima, karena ia pun menyadari kedekatannya dengan Li Yuan baru beberapa saat. Ayo kita pulang, sekarang sudah malam. Aku juga tidak enak hati terlalu lama meninggalkan Fang Yin di rumah makan Hei Xian, ucap Li Yuan. Iya, lalu bagaimana dengan Jenderal Chen Sheng, tanya Yue Hao. Bawa saja ke alun-alun kota, besok aku akan membawanya ke kota Jincheng untuk memberi peringatan kepada Kaisar Tang Siji. Sampaikan salamku kepada Tuan Yue, besok pagi aku akan berada di alun-alun kota Nangguan. Baiklah jika begitu, aku akan menyampaikan hal ini kepada ayahku, jawab Yue Hao sambil melepas pelukannya. Sebelum Li Yuan menghilang ia menyentuh kepala Yue Hao dengan lembut lalu berkata, jaga dirimu baik-baik. Yue Hao tersenyum manis, lalu mengangguk pelan. Perlakuan Li Yuan kepadanya kini semakin baik, membuatnya bahagia. Tidak jauh dari mereka tampak Yue Fei dan Yue Feng yang sedang memperhatikan kedekatan Yue Hao dan Li Yuan. Mereka tampak sangat bahagia melihat Yue Hao bisa bersama dengan pahlawan seperti Li Yuan. Apakah putri kecilku sedang jatuh cinta? Ucap Yue Fei sesaat setelah kepergian Li Yuan. Ayah jangan menggodaku, aku sudah besar sekarang, ucap Yue Hao dengan nada protes. Kemana ia pergi? Kenapa kau tidak berusaha untuk menahan dirinya? Tanya kakak lelakinya. Ia buru-buru karena ada Nona Fang di rumah makan Hei Xian yang ia tinggalkan sejak tadi, jawab Yue Hao dengan jujur. Mendengar perkataan dari adiknya, Yue Feng dan Yue Fei saling memandang. Ayah dan anak tersebut lalu memandang ke arah Yue Hao. Apakah Li Yuan juga menyukaimu? Tanya Yue Fei dengan ekspresi penasaran. Iya, aku akan menerima posisiku saat ini, jawab Yue Hao dengan percaya diri. Tidak masalah. Tidak masalah. Seorang seperti Li Yuan sangat wajar jika memiliki istri lebih dari satu, ucap Yue Fei sambil tersenyum senang.
Yue Hao hanya tersipu malu melihat sikap ayahnya, dengan restu dari ayahnya sudah cukup baginya untuk mengabdi dalam perasaan cinta di masa yang akan datang. Apalagi klan Li juga sudah berada di kota Nanguan, jadi hubungan antara Li Yuan dengan dirinya akan semakin mudah. Pada saat berikutnya, Yue Hao lalu menyampaikan pesan dari Li Yuan tentang rencananya terhadap Jenderal Chen Sheng yang kini sudah menjadi orang biasa. Li Yuan berpesan untuk membawa Jenderal Chen Sheng ke alun-alun, rencananya ia akan dibawa ke kota Jincheng sekaligus untuk memberi peringatan kepada Kaisar Tang Siji, ucap Yue Hao. Baiklah jika begitu, keputusan itu sangat tepat. Dengan demikian pihak Istana Langit akan berpikir dua kali jika ingin mengusik kota Nanguan, ujar Yue Fei dengan tersenyum cerah. Pada saat yang bersamaan kini Li Yuan sudah tiba di rumah makan Hexian, ia juga melihat puluhan anggota kelompok naga emas sudah berkumpul di rumah makan tersebut. Maafkan aku datang terlambat, ucap Li Yuan kepada semua orang yang ia kenal di lantai 2 rumah makan Hexian. Tidak apa-apa ketua, jawab orang-orang dari kelompok naga emas. Apakah kamu baik-baik saja? Terdengar suara Fang Yin yang sedari tadi menahan kecemasan. Aku baik-baik saja. Maaf aku terlalu lama, karena aku harus menstabilkan kekuatan dulu, ucap Li Yuan sambil memegang tangan Fang Yin yang sudah berada di sisinya. 1. Markas baru kelompok naga emas. Tidak apa-apa, aku hanya mengkhawatirkan dirimu saja, ucap Fang Yin dengan lembut. Mendengar perhatian dari Fang Yin, suasana hati Li Yuan menjadi hangat. Namun ada sedikit rasa bersalah di hatinya yang perlu ia sampaikan nanti kepada Fang Yin. Pada saat yang bersamaan Li Yuan juga menghubungi Ying Kusan, rencana keberangkatan ke kota Jincheng ia membutuhkan sosok yang mengetahui seluk-beluk kota tersebut. Apalagi Ying Kusan adalah mantan ketua pasukan bayangan, tentunya ia adalah orang yang sangat tepat. Saat ini Li Yuan dapat merasakan peningkatan kekuatan dari para bawahannya, setelah menyerap kristal energi dan melakukan kultivasi tertutup kini kekuatan mereka sudah meningkat. Dari 5 orang yang paling senior, Luo Zhang yang paling terlihat peningkatan kekuatannya, kini ia sudah berada di ranah pendekar suci tahap akhir. Sedangkan 4 orang lainnya berada di tingkat pendekar suci tahap awal. Kendati demikian Li Yuan cukup puas dengan peningkatan yang signifikan dari tetua kelompok naga emas yang kini ia gawangi. Ku ucapkan selamat atas peningkatan kekuatan kalian, ucap Li Yuan kepada para tetua yang hadir. Terima kasih ketua, ini semua adalah berkat kebaikan ketua, jawab mereka bersamaan. Ketua, meskipun kami sudah berada pada ranah pendekar tingkat suci tetapi mengapa kami tidak dapat merasakan energi ki dalam tubuhmu? Tanya Luo Zhang dengan ekspresi bingung. Hal itu karena tingkat kekuatanku jauh berada di atas kalian, jadi kalian tidak akan bisa merasakannya kecuali jika aku yang menunjukkannya, jawab Li Yuan santai. Besok aku akan pergi ke kota Jincheng untuk memberi pelajaran kepada Istana Langit, untuk itu aku akan meminta kalian untuk mengurus tempat kediaman Jenderal Chen Sheng kepada Gubernur Provinsi. Selain itu aku juga meminta kepada kalian untuk merencanakan pembangunan yang baru, sebab tempat itu akan menjadi markas utama kelompok naga emas di masa depan, ucap Li Yuan dengan percaya diri. Mendengar perkataan dari Li Yuan semua orang yang menghadiri pertemuan merasa kagum. Terutama 5 orang tetua yang mendirikan kelompok tersebut, mereka benar-benar tidak salah menjadikan Li Yuan sebagai ketua meskipun dengan cara yang sangat unik saat itu. Baiklah ketua, dengan senang hati kami akan menjalaninya, jawab mereka serempak. Setelah mengatur beberapa agenda rencana ke depan, Li Yuan kini bisa berkonsentrasi terhadap Fang Yin yang sedari tadi ikut hadir menyaksikan pertemuan tersebut. Maaf telah membuatmu menunggu, ucap Li Yuan sesaat setelah membubarkan pertemuan. Tidak apa-apa, aku jadi tahu tentang kesibukanmu di tempat ini, jawab Fang Yin dengan rasa bersalah. Pada mulanya Fang Yin memiliki rasa cemburu berlebih kepada Yue Hao, selain cantik Yue Hao juga memiliki latar belakang yang sama dengannya. Jadi Fang Yin memiliki kekhawatiran berlebih. Kendati demikian setelah menyaksikan sendiri kesibukan Li Yuan ia benar-benar menyesal. Li Yuan sendiri dapat memahami sikap Fang Yin kepadanya, apalagi dengan keadaan sekarang membuat hatinya juga diliputi perasaan bersalah. Setelah menenangkan perasaannya Li Yuan berkata, malam ini kita akan beristirahat di tempat klan Li, kebetulan besok pagi aku juga akan ke kota Jincheng. Jadi aku akan merasa lebih tenang jika kau berada di bawah perlindungan tetua Li Tiansu. Baiklah Yuan GG, aku ikut pengaturanmu saja, jawab Fang Yin. Tidak menunggu waktu yang lama, mereka berdua segera berangkat menuju kediaman klan Li. Tempat ini merupakan peninggalan dari salah seorang petinggi Jenderal Chen Sheng, aku mendapatkan tempat ini melalui bantuan dari Tuan Yue Fei, ucap Li Yuan saat mereka tiba di sebuah bangunan yang terlihat besar dan mewah. Fang Yin mengangguk senang melihat pencapaian yang diperoleh oleh Li Yuan, sebelumnya Zheng Xuang sudah banyak bercerita tentang sepak terjang Li Yuan selama ini di kota Nanguan.
Salam Nona Fang, sapa tetua Li Tiansu saat melihat kedatangan Li Yuan dan Fang Yin. Tidak usah sungkan seperti itu tetua, anggap saja aku bagian dari keluarga, ucap Fang Yin. Baiklah jika seperti itu, jawab tetua Li Tiansu sambil tersenyum memandang ke arah Li Yuan. Tetua, apakah ada kamar terpisah untuk kami? Rencananya kami akan menginap di tempat ini, kebetulan aku juga akan ada urusan esok hari, ucap Li Yuan dengan hormat. Tentu ada, tempat ini juga adalah milik kalian. Aku akan meminta pelayan untuk menyiapkannya, jawab tetua Li Tiansu. Li Yuan dan Fang Yin tidak langsung istirahat, mereka menghabiskan waktu di taman yang terdapat di tempat tinggal klan Li tersebut. Mereka menghabiskan malam dengan mengobrol untuk lebih saling mengenal. Malam ini seluruh kota Nanguan menjadi heboh, kabar kehancuran kediaman Jenderal Chen Sheng telah menyebar dengan cepat. Bahkan nasib Jenderal Chen Sheng sendiri kini sangat memprihatinkan berada di alun-alun kota. Berita tersebut tentu saja membuat para pendukung Jenderal Chen Sheng menjadi ketakutan, dengan peristiwa itu juga tentu kekuatan Gubernur Yue Fei kian tak terbendung. Orang-orang yang semula berlindung di bawah Jenderal Chen Sheng kini mulai mengatur strategi, mereka yang rata-rata merupakan bagian dari lingkaran keluarga besar kota Nanguan berencana untuk menemui Gubernur Yue Fei demi kepentingan bisnis mereka. Berita besar ini juga sudah terdengar oleh Wuya dan Dewi penguasa malam yang baru saja tiba di Provinsi Raja Wali Emas. Mereka berdua kini berada di daerah cukup terpencil yakni kota Hainan. Tuan Putri, sepertinya orang-orang dari Aula Jiwa sudah menguasai Sekte Angin Puyuh. Apakah kita akan bergabung dengan mereka? Tanya Wuya dengan hormat. Tidak perlu, selama beberapa waktu ke depan aku akan meningkatkan kekuatan terlebih dahulu. Aku merasa jika orang yang menghancurkan kediaman Jenderal Chen Sheng bukan orang sembarangan. Sepertinya orang tersebut memiliki hubungan dengan wanita yang kini tubuhnya aku gunakan, jawab Dewi Penguasa Malam dengan penuh pertimbangan. Baiklah jika demikian, sambil menunggu Tuan Putri aku akan merekrut beberapa orang untuk menjadi pengikut, ucap Wuya dengan sopan. Di tempat berbeda, di kota Donghai tampak 6 orang pemuda dewasa menggunakan seragam Sekte Angin Puyuh tengah beristirahat di sebuah bekas perahu. Perahu tersebut merupakan tempat yang pernah Li Yuan datangi saat melukis kepala ular naga. Mereka adalah 6 murid senior yang melarikan diri dari sekte demi menghindari pengaruh orang-orang dari Aula Jiwa. Sekte Angin Puyuh dapat mereka kuasai begitu saja tanpa ada perubahan darah berarti, hal ini juga tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang yang berada di luar sekte. Bagaimana kita harus menyelamatkan diri setelah ini? Aku khawatir jika masih berada di kota ini cepat atau lambat kita akan ketahuan juga, tanya salah satu dari mereka yang bernama Huge. 1. Dominasi Li Yuan. Kita akan ke Provinsi Naga Biru saja, di sana lebih aman. Kudengar pendekar pedang 3 elemen juga berasal dari sana. Kita akan meminta perlindungannya dan menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi di dalam sekte, jawab Yu Bin yang merupakan murid paling senior di antara mereka. Mendengar saran dari Yu Bin, mereka semua mengangguk setuju. Untuk malam ini mereka memutuskan untuk beristirahat di atas perahu bekas sambil mengganti pakaian serta untuk menutupi identitas mereka. Malam pun berlalu dengan cepat, namun suasana di alun-alun kota Nanguan masih ramai. Keberadaan Jenderal Chen Sheng yang kini menjadi tawanan pasukan gubernur provinsi sangat menarik perhatian. Selain itu penjagaan dari ribuan pasukan membuat situasi kota Nanguan dalam kondisi siaga. Pada pagi harinya, Li Yuan kedatangan seorang pengikutnya yang bernama Ying Kusan. Sebelumnya Li Yuan sudah menginformasikan tentang rencana keberangkatannya menuju kota Jincheng. Tanpa membuang waktu mereka berdua segera menuju alun-alun kota untuk menjemput Jenderal Chen Sheng. Kedatangan Li Yuan disambut langsung oleh Yue Fei dan putranya yang bernama Yue Feng. Maaf telah merepotkan kalian, sapa Li Yuan saat melihat kedua orang ayah dan anak tersebut. Tidak apa-apa, justru kami senang telah dilibatkan, jawab Yue Fei dengan santai. Baiklah jika begitu, aku tidak akan sungkan. Aku akan pergi sekarang juga untuk menyelesaikan hutang dengan mereka, ucap Li Yuan dengan ekspresi santai. 1. Sepulang dari sana mampirlah ke rumah. Aku akan meminta putriku untuk menyiapkan makanan untukmu, ucap Yue Fei sambil tersenyum. Mendengar ucapan dari gubernur provinsi tersebut tentu Li Yuan dapat memahaminya. Namun buru-buru ia berkata dengan sopan. Baiklah tuan, aku akan mampir dan sekaligus untuk menyampaikan terima kasih atas bantuanmu, jawab Li Yuan dengan hormat. Mereka tidak lama berbincang sebelum akhirnya sebuah perahu terbang sudah siap diberangkatkan menuju kota Jincheng. Dari kejauhan tampak 6 orang yang berjalan dengan cepat segera berlari menuju perahu terbang tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu. Mereka sedang terburu-buru dan berusaha secepat dan sejauh mungkin meninggalkan Provinsi Raja Wali Emas.
Di atas perahu, Li Yuan dengan santai duduk di dalam ruangan khusus. Sementara Jenderal Chen Sheng yang sudah tak berdaya berada di bawah penguasaan Ying Kusan. Sejak kemarin Li Yuan tidak beristirahat, pada saat ini ia akan memanfaatkan waktu selama dalam perjalanan untuk beristirahat. Meskipun ia adalah seorang pendekar yang sudah berada di ranah Kaisar Dewa, Li Yuan sama sekali tidak mau menonjolkan dirinya. Hari sudah siang saat perahu terbang tersebut sudah tiba di kota Jincheng. Setelah beristirahat selama beberapa jam, tubuh Li Yuan kini berada dalam kondisi terbaiknya. Sementara kondisi tubuh Jenderal Chen Sheng kian mengenaskan, namun di dalam hati kecilnya ia sangat berharap jika pihak Istana Langit akan menyelamatkannya. Gawat, sepertinya kita naik perahu terbang yang salah, ucap Yubin setelah menyadari lokasi di mana perahu terbang tersebut mendarat. Kau benar, kita di kota Jincheng sekarang, sahut murid lainnya dengan nada cemas. Lalu bagaimana sekarang? Tanya Huge yang ketakutan. Ya sudah, kalian tenang saja. Lebih baik kita tetap di sini sambil menunggu jadwal keberangkatan ke kota Qinghai berikutnya, ucap murid lainnya berusaha mengatasi kepanikan. Mendengar beberapa perbincangan yang sedikit unik membuat Li Yuan sedikit tertarik. Namun saat dirinya memperhatikan wajah orang-orang yang tidak asing, ia hanya tersenyum ringan. Kenapa mereka berada di sini? Apakah ini terkait kekacauan sekte mereka? Gumam Li Yuan dalam hati. Pada kesempatan sebelumnya secara tidak langsung Li Yuan pernah mendengar obrolan mereka. Kejadian tersebut terjadi beberapa hari yang lalu saat ia dan Yue Hao berada di rumah makan Heisian. Jika di total mereka sudah beberapa kali berjumpa, sejak awal bertemu di rumah makan saat menaklukkan angin topan di pantai kota Yingjian. Melihat keberadaan Li Yuan yang sedang menatap ke arah 6 orang murid tersebut, membuat Yubin menyadari sesuatu. Lihatlah, ternyata langit benar-benar melindungi kita, ucap Yubin dengan keras. Li Yuan semakin tertarik dengan keenam orang yang sudah ia kenal tersebut. Mereka tampak melangkah dengan cepat menghampiri Li Yuan. Tuan pendekar tolonglah kami, ucap Yubin hendak berlutut. Apa yang terjadi pada kalian? Tanya Li Yuan sambil menahan posisi Yubin agar tidak berlutut. Sekte kami sudah dikuasai dari orang-orang Ola Jiwa, jawab Yubin dengan pelan. Sementara keempat rekannya hanya menundukkan kepala dengan ekspresi yang tampak muram. Li Yuan sangat terkejut dengan pengakuan pria yang berada di depannya, karena hal ini tidak ia pikirkan sebelumnya. Kalian tunggulah di sini, setelah urusanku selesai maka aku akan menemui kalian, ucap Li Yuan dengan serius. Baik Tuan Pendekar, jawab mereka berenam dengan serempak. Setelah mengatakan hal itu, Li Yuan dan Ying Kusan segera bersiap untuk turun dari perahu terbang. Adapun Jenderal Chen Sheng masih berada di bawah pengawasan Ying Kusan. Sesaat setelah turun dari perahu terbang, tubuh Jenderal Chen Sheng segera dihempaskan ke tanah begitu saja. Setelah itu Ying Kusan menyeretnya dengan tangan kirinya sepanjang jalan menuju Istana Langit. Ekspresi Ying Kusan sangat tenang saat memimpin jalan di depan, sebagai mantan pemimpin pasukan bayangan tentu ia sudah hafal dengan kota Jincheng dan Istana Langit. Pemandangan seperti ini jelas menghebohkan penduduk yang sedang beraktivitas di pusat kota. Mereka tidak dapat melihat wajah orang yang kini tengah diseret oleh Ying Kusan, namun dari baju yang dikenakannya mereka dapat melihat jika itu adalah seragam Jenderal Besar Istana Langit. Sesampainya di depan gerbang Istana Langit, sebanyak 10 orang pendekar ahli yang berada di ranah pendekar suci tengah berdiri menatap ke arah Li Yuan dengan dingin. Di belakang mereka, puluhan pendekar tingkat langit berdiri sambil menyilangkan dada. Mereka semua adalah pasukan bayangan yang baru saja dibentuk oleh Kaisar Tang Siji dengan bantuan Sekte Api Abadi. Sebelumnya 30 orang pasukan bayangan yang dikirim ke kota Qinghai hanya kembali tanpa nyawa. Hanya jasad mereka yang kembali dengan sudah membujur kaku, kecuali pimpinan mereka yang bernama Ying Kusan. Kemudian tanpa banyak bicara, Li Yuan menatap ke arah 10 orang pendekar tingkat suci lalu berkata dengan lantang. Hari ini aku akan membunuh kalian semua jika kalian berani menghalangiku. Mendengar ucapan Li Yuan, pasukan bayangan Istana Langit tersebut hanya mencibir. Kamu terlalu percaya diri anak muda. Di Istana Langit kini tengah berkumpul 5 orang tetua Sekte Api Abadi. Kamu tentu tidak akan selamat dari kematian hari ini, ucap seorang pria setengah baya. 1. Tiba di Istana Langit. Mendengar perkataan dari pria tersebut Li Yuan hanya tersenyum, lalu pandangannya semakin tajam ke arah pasukan bayangan yang baru saja dibentuk itu. Pada saat ini, Li Yuan tidak ingin membuang waktu. Dia langsung menggunakan karakteristik es untuk membungkam kesombongan pasukan bayangan tersebut. 10 orang pendekar ranah suci serta 20 orang lainnya yang berada pada ranah pendekar langit tiba-tiba merasakan sensasi dingin yang luar biasa di tubuh mereka. Rasa dingin yang menjalar di dalam tubuh mereka terus bergerak dengan cepat hingga ke tulang,
beberapa orang dari mereka berupaya mengedarkan ki untuk memblokir hawa dingin tersebut. Namun sekeras apapun usaha yang dilakukan, hawa dingin itu tidak dapat mereka kuasai. Li Yuan berjalan selangkah demi selangkah, orang-orang yang berasal dari pasukan bayangan bukanlah ancaman bagi Li Yuan. Dengan cepat kristal es berwarna putih segera menyerang 30 orang pendekar ahli tersebut tanpa bisa melakukan perlawanan. Satu persatu mereka berubah menjadi patung dan tubuh mereka mengeluarkan gumpalan es. Para prajurit yang sebelumnya mulai berkerumun terlihat ngeri menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Namun pasukan keamanan kota yang berada pada ranah pendekar raja dan pendekar langit hanya bisa mundur secara teratur. Sebagian besar dari mereka juga sudah pernah mendengar sosok Li Yuan, jadi secara otomatis mereka melangkah mundur meski enggan. Seseorang dari mereka segera melaporkan peristiwa ini dengan cepat kepada Kaisar Tang Siji. Walau bagaimanapun keadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh prajurit biasa seperti mereka. Sementara itu Ying Kusan segera bertindak, tanpa mengenal rasa kasihan ia segera melempar tubuh Jenderal Chen Sheng dan memakunya dengan pedang tepat di depan pintu gerbang Istana Langit. Jenderal Chen Sheng yang sudah sangat putus asa pun akhirnya tewas, tubuhnya terlihat sangat menyedihkan dan menjadi tontonan ribuan prajurit yang sedari tadi mulai mengelilingi Li Yuan. Tidak jauh dari sana, Jenderal Ying Kei yang memimpin pasukan keamanan kota Jincheng hanya terdiam terpaku menyaksikan pemandangan tersebut. Sebagai adik kandung dari Ying Kusan ia tidak habis pikir dengan tindakan yang baru saja diambil oleh kakaknya tersebut, namun dengan kemunculannya di kota Jincheng seperti ini akan menimbulkan stigma negatif bagi keluarga besarnya. Pada saat berikutnya, kehebohan terdengar dari arah dalam istana. Mendengar laporan adanya kedatangan pendekar 3 elemen, Kaisar Tang Siji dan 5 orang tetua sekte api abadi bergegas menuju gerbang istana. Mereka yakin jika pendekar pedang 3 elemen akan membuat kekacauan, namun dengan kekuatan mereka berenam yang berada di ranah pendekar Dewa Bumi, mereka sangat yakin akan mampu membunuh pendekar pedang 3 elemen. Di sisi lain keadaan pasukan bayangan yang bertugas menjaga keselamatan Kaisar Langit sangat memprihatinkan, mereka semua tewas begitu saja dan berubah menjadi patung es dengan ekspresi mata terbelalak. Aku benar-benar takjub pada keberanian yang telah engkau tunjukkan, namun tindakanmu ini benar-benar telah melampaui batas kemarahanku, ucap Kaisar Tang Siji dengan wajah merah padam. Walau bagaimanapun ia dengan jelas mengenali sosok Chen Sheng yang kini sudah terbujur kaku di depan pintu gerbang. Sebuah pedang yang menancap tepat di dadanya, menembus tubuhnya dan menempel pada sebuah pilar di gerbang masuk Istana Langit. Hal tersebut merupakan bentuk penghinaan atas Istana Langit, kedaulatan dan kedikdayaan Kaisar Langit tengah diinjak-injak oleh Li Yuan pada saat ini. Li Yuan baru kali ini berhadapan langsung dengan Kaisar Tang Siji, ia dengan penuh amarah menatap Kaisar Langit tersebut. Di saat yang bersamaan, amarah kelima orang tetua sekte api abadi sudah tidak tertahankan lagi. Kelima orang tetua sekte api abadi tersebut tanpa berbicara lagi langsung menerjang ke arah Li Yuan. Dengan kompak mereka merencanakan sebuah serangan tunggal untuk membunuh Li Yuan dalam satu serangan. Tenaga ki yang bergolak dengan ganas bergerak ke arah Li Yuan, fluktuasi udara yang terjadi di sekitar telah menciptakan gelombang kekacauan. Beberapa gedung dan bangunan hancur karena tidak mampu menahan tekanan dari kekuatan 5 orang tetua sekte api abadi tersebut. Matilah! Ucap mereka sembari melepaskan pukulan andalan sekte api abadi yang mengandung karakteristik api. Pada saat yang bersamaan, sebuah energi ki yang sangat besar melonjak. Seketika sebuah perisai transparan terbentuk dan menyelimuti tubuh Li Yuan. Boom! Sebuah bola energi yang menyerupai nyala api menghantam kehampaan begitu saja. Akibat dari tumbukan dua kekuatan yang beradu, ratusan prajurit yang berada pada jarak paling dekat dengan pusat ledakan langsung tewas seketika. Warna api yang menyala masih tampak terlihat di udara dengan gelombang energi yang menakutkan. Akibat ledakan tersebut beberapa bagian depan Istana Langit menjadi rusak karena terbakar. Di sisi lain Li Yuan masih berdiri dengan tenang setelah ledakan energi yang dahsyat tersebut. Namun kelima orang tetua sekte api abadi yang baru saja bertindak secara impulsif tampak memegangi tangan mereka. Selain merasakan kebas, mereka juga merasakan fluktuasi ki di dalam tubuhnya menjadi berantakan. Di sebelahnya, Kaisar Tang Siji tampak tercengang. Gabungan kekuatan dari kelima tetua sekte bisa membunuh pendekar dewa yang berada satu tingkat di atasnya. Namun menghadapi Li Yuan, jangankan membunuh bahkan menyentuhnya saja mereka tidak bisa. Apa hanya segini kekuatan kalian? Lemah sekali, ucap Li Yuan dengan enteng. Tatapan Li Yuan jatuh pada seorang pria yang terlihat gagah dengan jubah kekaisaran yang mewah. Saat Li Yuan menatap dingin ke arah Kaisar Tang Siji, wajah Kaisar Tang Siji tampak terkejut.
Pada mulanya aku tidak tertarik dengan Istana Kaisar Langit, namun kau telah memainkan seorang wanita dari Sekte Laohu. Hal itu sudah melukai perasaan Paman Jiafu sebagai sahabat terbaik ayahku. Aku hanya ingin hidup dengan damai dan tenang bersama keluargaku, tapi kau dan orang-orangmu selalu saja mengusikku dan sengaja menjadikanku sebagai musuh kalian. Setelah berhenti sejenak, Li Yuan lalu melanjutkan perkataannya. Beberapa waktu yang lalu kau menetapkan status buronan kepadaku, lalu kau juga mengirimkan pasukan bayangan untuk membunuhku. Aku sudah memperingatkan tentang kedatanganku sebelumnya ke kota Jincheng namun aku masih mengabaikannya. Di kota Nanguan kelakuan orang-orangmu pun tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di kota Qinghai. Apakah kamu terlalu bodoh untuk menjadi Kaisar Langit? Setelah mengatakan hal itu, Li Yuan menatap ke arah 5 orang tetua inti Sekte Api Abadi. Aku belum membuat perhitungan kepada sekte kalian. Perbuatan kalian yang telah merampok sumber daya di desaku harus diberikan pelajaran yang setimpal. Belum lagi kelakuan kalian yang berada di balik Istana Langit demi keuntungan sepihak. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan terus berkembang. Menghancurkan Kaisar Tang Siji. Setelah berkata seperti itu, aura Kaisar Dewa langsung merembes keluar dari tubuh Li Yuan. Sebelumnya ia mendengar kebangkitan aula jiwa di Sekte Angin Puyuh, jadi Li Yuan ingin segera cepat-cepat mengakhiri dendamnya terhadap orang-orang dari Istana Langit. Musuh yang paling menakutkan baginya adalah orang-orang yang berasal dari aula jiwa. Mereka memiliki karakteristik yang sama dengan dirinya yaitu kekuatan jiwa. Di kalangan kultivator hal ini menjadi momok yang sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, udara di sekitar Istana Langit seperti semakin menipis. Dari tubuh Li Yuan muncul cahaya berwarna biru yang redup kemudian semakin bersinar terang membungkus tubuhnya. Meskipun siang hari, pemandangan tersebut sangat jelas terlihat terutama bagi para tetua Sekte Api Abadi yang mulai gemetar menahan ketakutan. Mereka tentu menyadari arti dari semua ini, fluktuasi aura yang sangat mengintimidasi dari tubuh Li Yuan berhasil menekan jiwa mereka. Bahkan sepertinya kini jiwa mereka pergi berlari meninggalkan tubuh, energi ki yang mereka miliki terikat oleh daya tarik yang teramat kuat dan seperti terserap oleh sebuah lubang gelap. Secara perlahan para tetua Sekte Api Abadi merasakan sesak napas dan energi vitalitasnya berkurang secara cepat. Dengan putus asa mulut salah satu dari mereka bergerak dan berkata, "Kamu sudah berada di tingkat seperti ini." Mustahil, ucap tetua tersebut dengan sangat terkejut. Di sejarah alam langit tetua tersebut mengetahui hanya sang legenda yang memiliki kekuatan seperti ini. Namun itu pun usianya sudah mencapai ribuan tahun dan sudah melewati berbagai macam kehidupan. Sedangkan orang yang berdiri di depannya masih sangat muda, masa depannya sungguh tidak dapat dibayangkan. Legenda yang dimaksud tentu saja adalah Yuan Zhang, merupakan guru dari Li Yuan yang ia temui di Gunung Hua beberapa tahun lalu saat dirinya sedang menjalankan misi. Namun tidak ada yang mengetahui tentang hubungan murid dan guru di antara mereka berdua. Li Yuan berkembang dengan kemampuannya tanpa memanfaatkan nama besar gurunya sebagai legenda alam langit. Apa yang terjadi? Gumam Tang Siji dalam hati. Kaisar Tang Siji merasa heran dengan keadaan yang mendera kelima orang seniornya di Sekte Api Abadi tersebut. Ia sendiri tidak terlalu merasakan tekanan seperti kelima tetua tersebut. Di sisi lain Ying Kusan yang sedari tadi terdiam, ia sangat terkejut dengan kemampuan Li Yuan. Hanya dengan auranya saja sudah mampu mengikat jiwa 5 orang pendekar tingkat Dewa Bumi. Perlu diketahui jika keberadaan pendekar Dewa Bumi sangat terbatas dan masih bisa dihitung dengan jari, namun di mata Li Yuan kekuatan mereka tak ubahnya seperti seekor semut. Saat ini, senyum mengerikan pun terpancar dari wajah Li Yuan. Energi Ki Li Yuan yang kini menyelimuti 5 orang tetua Sekte Api Abadi mengandung 2 karakteristik yaitu jiwa dan angin. Apakah kalian pikir dengan kekuatan yang kalian miliki bisa menindas orang lain semau kalian? Apakah kalian tidak berpikir jika apa yang kalian lakukan telah membuat kekacauan pada tatanan kehidupan di alam langit? Suara Li Yuan terdengar pelan, namun cukup terdengar dengan jelas di telinga Kaisar Tang Siji dan 5 orang tetua Sekte Api Abadi tersebut. Setelah mengatakan hal tersebut tubuh kelima orang tetua tersebut terangkat melayang ke udara, ada ekspresi keputusasaan yang terpancar di wajah mereka. Sebuah kubah transparan terbentuk menyelimuti tubuh mereka, di dalam kubah tersebut mereka tidak lagi bisa merasakan udara seperti sebelumnya. Kaisar Tang Siji yang ingin bergerak untuk membantu mereka segera tertahan, ia memiliki dual karakteristik api dan angin sehingga berpikiran untuk menghancurkan kubah transparan tersebut. Namun pada saat ia akan membantu, gerakannya menjadi sangat lambat. Kamu tidak perlu terburu-buru, lihat dan saksikan saja. Sebentar lagi giliranmu akan tiba, ucap Li Yuan ke arah Kaisar Tang Siji. Di dalam kubah transparan kelima orang tetua tersebut benar-benar terlihat memprihatinkan. Detik berikutnya dari tangan kanan Li Yuan melesat sebuah sinar yang sangat terang berwarna ungu. Dar.
Puluhan kilat berbunyi nyaring di dalam kubah transparan tersebut. Detik berikutnya tubuh kelima orang tetua sekte api abadi tersebut hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah. Ribuan pasukan yang menyaksikan kejadian ini menjadi ketakutan. Mereka tentu mengetahui 5 orang tetua yang baru saja mati dengan tragis tersebut. Sementara kedua mata Kaisar Tang Siji terbelalak menahan keterkejutan saat memandang peristiwa tersebut. Ada ekspresi keputusasaan yang terpancar dari wajahnya. Kini pelindung utama Istana Langit telah tewas. Hari ini adalah mimpi buruk bagi dirinya. Setelah kehilangan beberapa jenderal besar dan pasukan bayangan, ia masih belum menyadari betapa bahayanya sosok pendekar pedang 3 elemen. 1. Namun setelah kematian 5 orang tetua sekte api abadi, ia sudah tidak dapat berpikir jernih tentang kekuatan yang dimiliki oleh pemuda di depannya. Di tengah keputusasaannya, Kaisar Tang Siji dapat melihat jelas keberadaan mantan pemimpin pasukan bayangan Ying Kusan. Kendati demikian, Tang Siji tidak dapat berbuat apa-apa. Detik berikutnya ia merasakan sebuah pukulan yang datang begitu saja ke arah perutnya. Buff! Sebuah siluet bayangan bergerak ke arah Yang Siji. Dalam sekejap tubuhnya sudah terpelanting ke udara dan jatuh menghantam pilar dengan keras. Ia sama sekali tidak dapat merasakan fluktuasi ki ataupun gerakan dari pemuda yang ia kenal sebagai pendekar pedang 3 elemen. Jangan mendekat, ucap Kaisar Tang Siji yang kini mengalami luka pada tubuhnya. Apakah kamu merasa dengan jabatanmu bisa berbuat seenaknya? Ucap Li Yuan sambil melangkah maju ke arah Tang Siji. Li Yuan mengangkat kaki kanannya lalu menginjak kaki kiri Kaisar Tang Siji dengan cukup keras. RGGH! Teriakan Kaisar Tang Siji terdengar melengking, orang-orang yang melihatnya hanya bisa menelan ludah seolah ikut merasakan kesakitan. Detik berikutnya, Li Yuan masih mengeluarkan sebuah tendangan ke arah asteris Kaisar Tang Siji. RGGH! RGGH! Tubuh Kaisar Tang Siji bergelimpangan di tanah menahan sakit karena benda pusakanya kini sudah rusak parah. Di wajahnya bukan hanya keputusasaan tetapi juga rasa penyesalan tak berujung. Sudah cukup. Jangan biarkan emosi mengontrol jiwamu, ucap seseorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul begitu saja. Mendengar suara yang tidak asing, Li Yuan segera menoleh dan menatap penuh kerinduan ke sosok lelaki tua dengan pakaian yang sangat sederhana itu. Guru, ucap Li Yuan hendak berlutut namun Yuan Zhang menahannya. Bangkitlah, ucap Yuan Zhang sambil memeluk tubuh Li Yuan dengan hangat. Luar biasa, kekuatanmu sudah menyamai diriku. Kau benar-benar berkembang sangat cepat, ujar Yuan Zhang penuh kekaguman. 1. Semua berkat didikan dan nasihat dari guru, jawab Li Yuan dengan merendah. 1.